Di mata hukum kita tidak sama. Urusan kesehatan nih, Menteri Kesehatan ini. Di mata hukum dan kesehatan nggak sama. Orang yang ngomong sakit bisa berangkat ke rumah sakit. Ini orang yang terbukti teraniaya, dikasih makan tai, nggak boleh diperiksa, gimana ini? Dan ini kan, ini saya udahlah, memang ada musuh dalam selimut, gitu aja. Raja Uti mau masuk dulu. Raja Uti, ini silakan Raja Uti. Oke, terima kasih Pastor. Shalom buat semuanya. Shalom Jadi Raja kalau Uti. kita lihat ini, PGI yang sekarang ini paling parah Pak, selama saya tahu berdirinya PGI. Tidak pernah sedikit ada suara untuk memperhatikan jemaat gitu ya. Jemaat tunggal nggak ada suaranya. Gereja ditutup, gereja dibakar nggak ada suaranya. Malah memberikan karpet merah kepada khilafah gitu ya. Ya. Kita tahu KPK ini adalah senjata pasopati Pak untuk menguasai negara ini. Siapapun bisa dibidik dari KPK Pak. Mau itu sampai pemimpin partai ataupun pejabat tinggi setingkat menteri sekalipun. Oleh sebab itu, para pendukung khilafah pasti akan berusaha untuk menguasai KPK ini Pak. Nah, di sini yang kelihatannya apa PGI tidak tahu atau pura-pura tidak tahu gitu. Tapi yang kasat mata kita lihat sebagai opini liar dari masyarakat jelata ya, ini adalah memberikan karpet merah dan khilafah untuk berkuasa di kemudian hari. Mereka tidak peduli itu Pak. Yang penting penguasaan para jemaat Kristen melalui organisasi yang membawahi sinode-sinode ini, mereka akan gunakan sebagai kekuatan politik Pak. Kekuatan politik posisi tawar bukan buat jemaat, tapi buat kepentingan kelompok atau individu yang ada di PGI. Nah, ini yang sangat disesalkan. Jadi, akhirnya kita ini seperti, ya, anak ayam kehilangan induk. Nah, yang kedua, saya tadi tergelitik dengan pernyataan Kak Lisoy tadi. Saya juga jemaat dari gereja yang bernaung di bawah PGI. Tapi ini saya terus terang, Pak, ngasih persembahan jadinya ogah, Pak, gitu. Ogah saya jadinya, gitu. Terima kasih sudah mendengarkan hasutan saya. Yayasan Damaris nampung Pak, Yayasan Damaris. Yayasan Damaris Ya. kampung. Jadi kita ogah Pak memberikan sumbangan lagi Pak. Kenapa? Nanti jatuh-jatuhnya ke sana juga Pak, ke orang-orang yang tidak memperhatikan jemaat gitu. Ya. Apa kita kasih uang ke mereka gitu? Ya. Ya. Pak Paul, jangan mencuri kemuliaan saya ya Pak Paul. Jadi gitu Pak Putih. Makanya bingung saya jadinya kan. Saya punya niat ya kita biasa kan ada sumbangan bulanan atau persembahan setiap kita kebaktian. Ini saya mau kasihnya jadi mikir Pak. Nanti yang nerima ini si Gomar dan teman-temannya, saya pikir gitu. Lama-lama saya berpikir ke sana gitu. Sementara mereka tidak pernah memperjuangkan nasib kita. Saya percaya sih Pak, tidak semua marga Gultom seperti itu. Tetapi entah kenapa Gultom-Gultom yang ada di sini, di PGI ini, dan yang urusan Cikini ini kok saya lihat kok kayak begini semua gitu. Malu juga saya jadinya ngelihatnya gitu, sebagai orang Batak gitu. Saya tahu banyak marga Gultom yang baik juga Pak Paul, tapi ya ini aneh kok seperti ini ya. Jadi saya kepikiran juga gitu apa yang kata Pak Paul tadi gitu. Nah, terus yang berikutnya mengenai KC ini, saya tahu Pak Paul itu tidak akan pernah menjatuhkan semangat pelayanan dari hamba Tuhan yang lain, siapapun dia. Bukan seperti YouTuber kelas Yudas, Pak, yang hanya cari tahu, kemudian dia menghancurkan pelayanan YouTuber lain atau pelayanan hamba Tuhan yang lain. Saya tahu persis Pak Paulus bukan yang seperti itu. Pak Paul itu orangnya tulus kalau untuk pelayanan, bukan untuk menghancurkan orang-orang YouTuber yang dianggap pesaing kayak pasnya YouTuber Yudas yang kita tahu sekarang ini ya Pak ya. Iya, teruslah seperti itu Pak Paul. Saya kalau melihat kalau bukan Pak Paul yang bersuara dan beberapa teman-teman YouTuber lain, itu si Pak KC itu tidak bisa dibayangkan Pak Paul, sangat mengerikan. Saya kira itu aja Pak Paul, mungkin ada teman-teman lain yang mau menambahkan. Ya, Pak Putih itu mau nambahkan tadi Pak Putih itu, katanya wah ini dibilang mencuri kemuliaan. Silakan Pak Putih. Mana nih? Ya, bisa jalankan mikrofonnya sendiri deh, kayaknya Pak Putih tadi udah jadi co-host. Iya. Salam semuanya. Shalom. Ya, terima kasih ya.
Ini ternyata ini tanpa kita sadari ya, dua NB sedang bermain kiprahnya di Republik ini. Novel Baswedan dengan Napoleon Bonaparte. Wah, ini bahaya ini. Ini dua NB. NB-nya ini, dua ya. Iya, sudah mengoyak-ngoyak ini. Tapi ini ternyata mengarah ke bendera khilafah ini. Iya. Jadi benar sekali tuh yang tadi sahabat-sahabat kita sudah paparkan ya. Cuman ini ada resiko ya. Pak KC dapat musuh baru ini. Dari orang yang paling dekat dengan beliau, tim pengacara ini. Ini bahaya ini. Ini yang- Kemana mengatasinya ini lagi nih? Nah itu Kayak kita ada ini pembiaran. mengkhawatirkan juga ya. Ini saya mencoba hubungi Pak Saifuddin Ibrahim belum berhasil ini. Maksudnya ini mau bicara serius. Kalau kemarin kan saya kan beda ya untuk klien, tapi ini untuk masalah serius ini saya belum sempat ngomong-ngomong. Ini harusnya Pak Saifuddin Ibrahim harus alert lah masalah ini ya. Saya khawatir Iya. sekali ini ya. Kita dari Tapi awal ini kan Pak bilang, Bahtiar sudah bergerak Pak. Pak Bahtiar ini sudah bergerak ke RI 1. bagus. Saya nggak tahu didengar apa enggak karena ini aduh ini kan masalah cek reme ya. Saya khawatirnya nggak terus langsung dipinggirin aja begitu. dulu orang bilang kan kita sombong Pak, bayar pengacara semahal-mahalnya, Iya. dampingin mereka dengan rujak pecel, biar lobbynya Iya. berjalan baik. Iya. Tapi tidak ada yang menganggap kita ngada-ngada Pak. Sekarang apa? Aduh, ini ada isu lagi nih. Entahlah, kita nggak boleh kita yang expose. Kita lihat besok lah dari Mabes Polri. Ini berbahaya. Jadi dengan kejadian tadi saya anggap jangan-jangan KC dapat musuh baru ini, orang yang dipercaya lagi nih. Sama aja nih, bahaya sekali. Artinya Jadi- musuh dalam selimut begitu kan. Artinya Itu musuh dia. yang tidak diundang gitu kan. Musuh yang juga tidak ini. Jadi kita mintalah ini, coba Pak Herbert lah sekarang, Pak Ritonang lah kita minta, dengan apapun mungkin beliau terkucilkan ya, kita minta beliau all out lah. Gitu Pak Herbert ya, semoga Pak Herbert dengar ya. Ya. Pak Herbert, engkau sudah banyak melakukan ya orang-orang yang tertindas. Ini menyangkut martabat kita, orang Indonesia loh Pak. Yang hari ini bukan merasa ya, yang hari ini di mata hukum ternyata kita tidak sama. To the point aja lah. Di mata hukum kita tidak sama. Urusan kesehatan nih, Menteri Kesehatan ini. Di mata hukum dan kesehatan nggak sama. Orang yang ngomong sakit bisa berangkat ke rumah sakit. Ini orang yang terbukti teraniaya, dikasih makan tai, nggak boleh diperiksa, gimana ini? Dan ini kan, ini saya udahlah, memang ada musuh dalam selimut, gitu aja Pak. Itu dulu Pak. Yang lain udah nongkrong nih Pak. Oke nih.